Hari ini pembicara utama kita akan menghadirkan seorang guest star ya. Mungkin bocorannya udah tahu ya. Ada guest starnya yang insya Allah akan berduet dengan pembicara kita yang akan menyampaikan materi terkait dengan petaka rumah tangga dan kesialannya untuk menghadirkan keberkahan keluarga. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, mari teman-teman persiapkan mushaf Qurannya. Kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Zaid. Kepada Ustaz Muhammad Zaid kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membaca surah Al-Hasyr ayat ke-18 ya, ayat ke-18 hingga ayat ke-24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Muhammad Zaid telah membacakan ayat Al-Quran untuk kita semuanya, surat Al-Hasr ayat 18 sampai dengan 24. Semoga dengan pembacaan tadi senantiasa menambah keimanan kepada kita semuanya dan menambah keberkahan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Jadi kalau saya tanya apa kabar? Semuanya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Standar aja deh. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Beri semangat. Biar lebih seru seperti Ustadz Ubay kemarin ya. Gimana? Pak ketipak-tiplak, wush gitu ya. Saya coba yang ahwatnya dulu. Beri semangat. Kurang, sebelah sini kurang kedengeran. Coba yang kanan dulu. Beri semangat. Oke, 65 nilainya. Ini kita tes. Beri semangat. Waduh, padahal jumlahnya lebih sedikit ya yang sebelah sini, tapi coba yang ikhwannya. Beri semangat. Wush doang ini mah. Pak ketiplak-tiplak, wush gitu ya. Coba semuanya ya, beri semangat. Masya Allah, alhamdulillah, semua semangat ya. Kenapa harus semangat? Karena insya Allah kita akan mendapatkan materi yang semangat juga untuk kita semuanya. Para calon bidadari dan pangeran, Masya Allah. Dan juga para raja dan ratu, ya, para pasangan pengantin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kajian kita di Masjid Miftahul Jannah bisa kita laksanakan, dan alhamdulillah juga bagi teman-teman yang tidak sempat hadir ke sini bisa mengikuti kajiannya secara live streaming melalui 2 channel YouTube yang luar biasa. Kita doakan semoga keberkahan menyertai kedua channel tersebut, yaitu ada channel Taufik TV dan juga channel Kalam TV. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sempat ketinggalan tuh kajian-kajian RTQ sebelumnya bisa cek saja di channel YouTube-nya Taufik TV dan juga Kalam TV ya, insya Allah. Dan alhamdulillah kajian kita selalu disupport oleh teman-teman dari DKM Masjid Jami Miftahul Jannah dan juga dari Lembaga Amil Zakat Al Bunyan, dan sponsornya dari @Soraya Devi, dari @Naratama Gold dan juga @Latahzan Jewelry, dan media support tentu saja Kalam TV dan Taufik TV. Bagi teman-teman semuanya yang belum follow Instagram RTQ, silakan follow saja di @rtqbogor. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu banyak hal terkait dengan kajian rumah taarufku, bisa kepoin aja Instagramnya @rtqbogor. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap? Suaranya mana ini? Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Hai. Kok ikhwannya nggak kedengeran ini? Hai. Wow, kan gitu, mantap. Bergemuruh langsung. Itu antum ada suara begitu yang di belakang langsung deg 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 gitu tuh. Kita tes lagi. Hai. Sambil angkat tangannya. Hai. 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 Halo. Halo, hai. Baik, insya Allah hari ini akan ada 2 pemateri yang akan hadir bersama kita semuanya. Tapi ini rasanya saya panggilkan satu persatu aja ya. Nanti pemateri kedua langsung dipanggilkan oleh yang pertama insya Allah. Kenapa begitu?
biar mesra. Kenapa ya? Insya Allah hari ini materi kajian kita adalah terkait dengan petaka rumah tangga dan kesialannya untuk menghadirkan keberkahan keluarga. Nah insya Allah bagi teman-teman semuanya yang masih di rumah, yang ingin dalam perjalanan, kita doakan semoga dimudahkan perjalanannya. Yang nggak sempat kesini juga silahkan bisa langsung cek saja di channel YouTube-nya Taufik TV dan juga Kalam TV ya, untuk menyimak sama-sama kajiannya. Dan teman-teman silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya, kan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya. Tidak hanya bagi yang mempersiapkan pernikahan, tapi juga yang sudah menjalankan pernikahan ya, agar pernikahan menambah keberkahan dalam keluarga dan rumah tangganya. Baik, kita sama-sama simak langsung pemateri utama. Oh sudah ada di belakang saya kira. Saya manjang-manjangin. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Suhendi Al-Khotob. Beliau adalah pembina RTQ Bogor dan sekaligus konsultan keluarga Indonesia, sekaligus juga pakar dari Ruqyah Syariah yang insya Allah akan memberikan materi untuk kepada kita semuanya. Kepada Ustadz Suhendi Al-Khotob kami persilahkan. Ya insya Allah Ustadz tidak sendiri ya, tapi beliau akan memanggil partnernya secara pribadi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nikah? Aduh gimana? Yang jawab yang udah nikah tuh ya. Siap nikah? Ahwat sebelah sini, siap nikah? Siap nikah? Siap poligami? Ya. Dia mau iya aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim fi surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahu azim. Teman-teman sekalian, azzakumullah, kembali alhamdulillah kita panjatkan puji kehadirat Allah azza wajal. Memuji Allah itu bukan hanya dalam keadaan suka gembira saja ya. Dalam keadaan sedih pun kita harus memuji Allah ya. Para akhwat ya, para ikhwan ya, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah mudahkan untuk menggapai surga Allah ya. Surga dalam makna hakiki ya fil akhirah, atau surga dalam makna pengertian ma'nawiyah, kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian jazakumullah, insyaallah hari ini saya akan berdampingan dengan pasangan halal saya ya, yang saya khitbah ketika usia 19 tahun yang lalu ya, yang alhamdulillah sekali ta'aruf berhasil ya, alhamdulillah walaupun sekali berhasil, walaupun teman-teman ada yang berapa kali gagal, mohon bersabar ya, insyaallah nanti akan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian jazakumullah, tema kita hari ini akan bahas tentang seputar apa? Ada yang tahu nggak? Membahas tentang petaka ya, atau kesialan dalam keluarga. Ya, bagaimana ya kebanyakan di antara pasangan itu ketika membina rumah tangga pasti ingin menggapai kebahagiaan, pasti ingin meraih keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kebaikan, keberkahan. Tapi ternyata ya faktanya tidak selalu demikian.
Untuk mukadimah teman-teman bisa membuka dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Ya, surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberikan pedoman, petunjuk bahwa mereka yang menikah itu insyaallah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah Azza wa Jal, ya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan, ya, dari pasangan atau jenis kamu sendiri itu memberikan pasangan. Jadi Allah menciptakan dari jenis kita sendiri, ya, berarti manusia itu, ya. Jadi bukan nikah sama jin, bukan, ya. Ada enggak orang nikah sama jin? Ada, ya, kawin sama jin, ya. Cuman bukan bab ini, ya. Nanti kita kalau kapan-kapan sharing-sharing boleh. Banyak beberapa kami menemukan pasangan menikah dengan jin. Lewat mana? Lewat mimpi biasanya, ya. Teman-teman, di dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, ya, kepada kita petunjuk, ya, penguat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan azwaja pasangan itu, kata Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Litaskunu, yang tadi galau gitu, ya. Yang tadi sahurnya Indomie, bukanya Supermie gitu, ya. Sahurnya Indomie, bukanya Supermie, itu juga, ya. Kemudian menikah lebih tenang, ya. Yang tadinya, ya, tidur sama guling, ya. Tidur sama guling, ya. Kemudian ada pasangan, ya, guling yang bisa kentut, ya. Jadi akan ada litaskunu ilaihi. Ini kata Allah itu. Dan Allah tidak akan mungkin menelisih janjinya. Orang menikah itu pasti akan lebih tenang. Setuju enggak? Ikhwan akhwat, setuju enggak? Yakin enggak kalau dengan menikah itu kita akan lebih tenang? Setuju. Jadi kalau misalnya menikah justru malah ada seperti halilintar gitu, ya. Banyak huru-hara. Nah, ini tidak sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menguatkan lagi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Akan timbul rasa deg-degser. Apa tuh? Cinta, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan. Wah, luar biasa. Ini kata Allah dalam surah apa? Ar-Rum ayat 21. Itu kalau kita membayangkan sesuatu yang memang indah-indah, begitu, ya. Namun teman-teman harus paham, dalam kehidupan ini, ya, dalam surah misalnya Al-Baqarah 155, dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dalam hidup itu, ya teman-teman, mana spidol? Ini panitia, spidolnya tolong. Ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya 35? Dan kami pasti akan menguji kalian. Jadi yang Allah katakan tadi itu dengan apa? Tenang, penuh cinta, bahagia itu, ya. Ternyata dalam pernikahan tidak selalu demikian. Bahkan salah satu ustadz mengatakan dalam kajian parentingnya tentang keluarga sakinah samara, beliau menyampaikan, apakah keluarga sakinah itu keluarga yang tidak pernah ada huru-hara, tidak pernah ada dalam artian miskomunikasi, kemudian selalu tenang, adem gitu, ya. Tidak demikian. Pasti sakinah, dikatakan sakinah pun itu tetap, ya, akan ada ujian-ujian yang menerpa. Kalau air, ya, misalnya tenang, ya, di sungai, kira-kira ada apanya tuh? Ya, mencurigakan itu, ya. Iya, bisa jadi apa? Ada buaya, buaya kawe, ya. Ada buaya kan bahaya, karena kita tidak bisa tahu di balik ketenangan itu ada apa gitu. Teman-teman punya sahabat lah, atau sahabat, ya, teman dekat gitu. Hari-harinya ketawa aja tiap hari. Ketemu ketawa, ketemu ketawa aja. Kira-kira curiga enggak? Curiga lama-lama.
ini orang baru keluar atau mau masuk gitu ya. Maksudnya iya kan? Ya, atau ketemu teman-teman tiap hari nangis ya, ketemu Uhti, tiap Assalamualaikum, tiap nangis saja kerjaannya gitu ya. Ini juga curiga gitu ya. Orang depresi apa itu ya? Ya hidup berarti ada ini kan? Begitu juga dengan pola berumah tangga teman-teman ya. Saya tanya pada akhwat, mau nggak punya suami hafiz Al-Quran 30 juz? Nggak tanggung-tanggung ya, bukan 35, 30 juz ini. Cuma 30 juz ya, cuma 30 juz. Mau nggak punya suami yang hafiz? Sedikit kok. Mau nggak? Mau. Diajak qiyamul lail tiap malam 2 juz, mau nggak? Maunya berbeda dengan awal ya. Mau nggak punya suami ganteng, hafal Al-Quran 30 juz, kaya raya, mau nggak? Good ya. Mau nggak punya suami ganteng, kaya raya, tiap hari qiyamul lailnya 3 juz, mau nggak? Nah, kok berkurang ini? Ini ada apa nih? Ya. Saya teman-teman ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada akhwat dulu mendambakan seorang suami idaman yang hafal Al-Quran. Ternyata setelah punya suami, dia mengatakan apa? Dia bilang, Ustaz, ternyata punya suami penghafal Al-Quran, begitu ya. Begitu kenapa? Tiap hari bangunin tahajud, disemprotin pakai air. Dia mengeluh. Ada seorang akhwat yang dia punya suami, mohon maaf ya, kalau marah itu nempeleng. Buar. Bahkan kepala si akhwat itu istri diinjak. Udah diinjak, diguyur lagi. Mau nggak punya suami begitu? Tapi di sisi lain ada akhwat, ada ibu-ibu yang dia punya suami adem, adem ayem, tenang, tentram. Dia bilang apa? Tad, aku teh kalau punya suami teh kayak Hello Kitty katanya. Dia bilang begitu. Maksudnya nggak pernah dimarahin. Sampai konsultasi dengan saya, Tad, saya tuh pengen dimarahin Ustaz. Ih, aneh-aneh nih orang, ya. Jadi ketika konsultasi tuh dia pengen dimarahin sama suaminya. Tapi si lain ada yang konsultasi, Tad, suami saya tuh galak banget. Kalau saya salah sedikit aja, rambut saya diunyang-unyang, dijedron ke tembok. Jugir. Jadi maunya yang gimana sih? Hah? Ayo, gimana? Ada yang pendiam, terlalu pendiam. Ada yang terlalu agresif, galak, ganas, dibilang terlalu KDRT, galak. Ya. Dibilang yang tadi rajin ke masjid, dia punya suami ustadz tuh ternyata bete juga katanya. Kerjaan ngaji gitu. Gak pernah piknik. Ini makanya nanti awat ikhwan ya, kalau untuk punya istri jangan hajak tuh cuman ke majlis taklim aja ya. Ajaklah Alfa Midi minimal ya. Alfa Midi. Setuju nggak? Jalan-jalan mau setuju. Artinya apa? Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Ternyata Allah mengatakan al-anbiya tidak selalu begitu juga. Ada kadang-kadang ujian. Ya teman-teman, ketika menikah tuh jangan berharap sempurna tanpa salah sama sekali. Ternyata punya suami penghafal Quran, kerjaan tiap malam tahajud juga. Ada yang katanya enggak romantis, ada yang terlalu romantis, dibilangnya terlalu romantis. Ada nggak begitu? Ada teman-teman. Tuh hari-hari. Saya bilang ini orang tuh maunya apa ya hidup? Iya maksudnya unik gitu. Ini Kang Haris nemenin saya. Kadang begitu ya. Ada yang pengen punya istri cantik, ternyata cemburu. Nggak boleh kemana-mana. Kamu kemana-mana pokoknya harus sama aku ya. Iya. Ada yang punya istri suami terlalu ganteng, juga bawaannya curiga aja. Maunya gimana sih? Hah? Gimana maunya? Makanya Allah mengatakan ya teman-teman Allah, itu di dalam surah At-Taghabun ayat 14 yang Allah katakan tadi saya baca. Kalau saya sebut ayat dibuka aja sambil belajar. Dicek juga. At-Taghabun ayat 14 supaya berkah ya. Allah mengatakan apa?
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang-orang beriman ada nanti tuh sebagian di antara kalian, pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian menjadi musuh. Tidak sedikit yang saya dampingi, dengan izin Allah saya menjadi saksi, pasangan-pasangan bercerai di usia 50 tahun, di usia 60 tahun, di usia 40 tahun, di usia 3 hari pernikahan. Baru nikah cerai. Bahkan 1 hari pernikahan langsung ditinggal pergi ada. Baru akad qabil tu nikah, haha saya terima nikah, apa namanya? Lupa tuh saya. Pernah nikah sekali dulu ya. Nikah dan kawinnya atau apalah akad begitu ya. Kemudian setelah itu apa? Kemudian sorenya langsung tinggal pergi. Baru ada ijab kabul ya, antara wali, sorenya langsung tinggal pergi. Perih teman-teman. Makanya saya katakan hati-hati. Ada di sana banyak, ada peranan syaitan ya, ada hawa nafsu banyak. Bahkan Allah mengatakan, mengingatkan dalam surah At-Taghabun tadi, apa kata Allah? Surah apa ya? At-Taghabun ya, betul enggak? Ayat berapa tadi? 14. Surah At-Taghabun ayatnya 14. Allah menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, inna sungguhnya kata Allah, min azwajikum, ada dari pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, nih aduwan lakum fahzaruhum, fahzaru, ini ro ya, hum, fahzaruhum. Atau kebun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita orang-orang beriman nih. Diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya inna min. Di sini ada kalimat, kata ulama tafsir, ba'dun. Sebagian, tidak semua. Ya, tidak semua istri menjadi musuh, tidak suami jadi musuh. Ada orang tua yang selalu mengutuk anak. Orang tuanya bukan mendoakan baik tapi buruk. Ada enggak? Ada ini. Ya. Makanya tidak semua. Azwajikum, pasangan-pasangan kamu, anak-anak kamu, aduwallakum, menjadi musuh lakum, bagi kalian. Maka kata Allah, fahdharuhum, berhati-hatilah, waspadalah. Mau nanti punya istri jadi musuh? Mau enggak? Mau punya suami jadi musuh? Bercerai, dendam, bahkan terbaru ada salah satu yang sangat prihatinkan teman-teman ya. Ikhwan akhwat menikah. Beliau berkenalan di salah satu tempat kajian yang cukup islami lah kita bilang. Artinya betul-betul insya Allah itu tempat kajian bukan asal ya, bukan ecek-ecek gitu. Tempat bagus, tempat mulia. Tapi kemudian wallahu alam apakah kurang hati-hati, dan ini ujian beliau juga. Kemudian Allah berikan penjagaan buat beliau ya berikutnya. Ternyata baru menikah ya beberapa bulan, ternyata beliau ada indikasi ditumbalkan oleh mertuanya. Ketika datang ikhwannya sholat berjamaah ke masjid, jalan, baca Qur'annya oke, top, kata calon mertuanya waktu itu, lulus. Saya nggak ikut ya, ini beliau cerita. Ternyata apa kejadian? Beliau ada indikasi setelah menikah dibawa ke salah satu wilayah, baru ketahuan dia ternyata malas sholat, dia ternyata kasar, kalau marahan sama istrinya diusir dari rumah. Ini kejadian begitu. Sedih. Yang harusnya litaskunu ilaiha, yang harusnya tenang, tentram ya, separuh nyawa gitu ya. Agama itu yang tadinya sepotong jadi sempurna, kemudian ternyata wa'iyadzubillah banyak malapetaka sampai dia bersedih. Dia tadinya tulang punggung ya dalam rumah tangga, si akhwat ini bekerja bantu orang tuanya sampai resign, berhenti keluar ya, resign dari pekerjaannya. Ketika resign itu dari pekerjaannya, kemudian dia
apa namanya sudah tidak punya apa-apa lagi, ternyata suami pun tidak kurang bertanggung jawab, ya. Dan sekarang Allah alam sedang bercerai atau tidak. Ya, kita doakan teman-teman yang seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lagi dampingi juga, ya. Luar biasa. Itu ada rumah tangga yang seperti itu. Makanya banyak petaka-petaka. Makanya teman-teman ini nanti ketika sudah menikah bukan berarti aman. Wah, sudah menikah aman. Enggak. Tidak, belum tentu. Ya. Hati-hati, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ya. Ya. A'raf ya, dalam surat Al-A'raf ayat berapa? 16 17. Allah mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Syaitan tidak akan pernah puas, ya. Pasti mereka akan mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Makanya hati-hati, bukan berarti setelah menikah itu selesai urusan. Banyak bekal yang perlu diperbaiki. Ya. Kita menikah, akad pasti bahagia, tidak. Ya. Makanya kita akan bahas, ya, kira-kira kesialan-kesialan atau penyebab-penyebab malapetaka dalam keluarga apa saja yang menjadi penghancur dalam rumah tangga. Pertama, penyebab bermasalahnya rumah tangga itu, ya, penyebab bermasalahnya rumah tangga itu adalah, teman-teman sekalian azakumullah, nanti akan dibahas oleh istri saya juga, ya, dalam perspektif yang berbeda dari seorang istri. Bagaimana seorang istri itu ternyata sangat besar pengaruhnya bagi suaminya. Banyak yang kami temui anaknya nakal, dalam pengertian sah diurus, sah diatur, itu enggak lepas dari peran istri, ya, yang berpengaruh. Ternyata suaminya pun jadi semangat, dia beraktivitas, beramal soleh, berdakwah, mencari nafkah, mencari maisha, itu enggak lepas juga dari motivasi istrinya, ya. Dan kesuksesan istri juga, kesuksesan suami juga bisa pengaruh besar dari istrinya. Jadi saya punya teman, ya, itu dia didoain sama, ini laki-laki, ya, ikhwan, dia didoakan sama istrinya tidak menjadi orang kaya. Kenapa, tahu nggak? Ya. Karena kalau suaminya kaya takut poligami. Ya, kenapa dia berdoa saja sama Allah, ya Allah jaga cinta kami, tolong suami aku cintanya hanya untuk aku saja misalnya, selain kepadamu. Gak usah, ya Allah tolong miskinkan suamiku agar dia tidak poligami. Pertanyaannya, lah kalau suami miskin yang sengsara siapa? Lah bininya juga, ente juga, kan begitu, ya. Jadi ini kaidah-kaidah gitu, ya. Ada nggak yang begitu? Kang Aris ada nggak gitu? Banyak, ya. Ente nggak kan? Dia enggak, alhamdulillah, ya. Udah mulai kaya dia. Lihat dari perutnya maju, ya. Ya teman, ini ada yang begitu, ya. Ini ada dua orang yang saya dengar langsung. Ada fulan, satu lagi fulan. Dia bilang, ana masa sama istri didoainnya nggak jadi orang kaya. Dia istri bilang, bi aku mah nggak doain kamu jadi orang kaya, orang sukses. Ya kenapa? Takut kamu kalau kaya poligami. Kata gitu. Aduh, saya bilang ini musibah nih. Ini ada yang begitu, ya. Makanya penting. Apa sumber utama dalam rumah tangga? Nah, biasa, ini akidah yang paling besar pengaruhnya dalam rumah tangga, akidah. Akidah apa sih? Keyakinan. Akidahnya bermasalah, maka semuanya bermasalah, ya. Kalau teman-teman mau membenahi ini, akidahnya diperbaiki dulu. Kesyirikan disingkirkan, ya. Pondasi asasiyah, ya, bagian yang substansi paling penting, paling muhim dalam rumah tangga ini, membenahi ini akidah. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali dakwah yang dibenahi adalah al-aqidah. Maka ada istilah salimul aqidah, akidahnya bersih daripada kesyirikan. Jimat, oh nggak ada.
ya, tatoyur, merasa sial dengan sesuatu, hari lahir, ini segala macam itu gak boleh. Goib-goiban di Terawang ini lahirnya hari Selasa sama hari Rabu nggak cocok, kayu sama api kebakaran jadi arang. Orang Jawa Sunda nggak boleh. Ya, akidah dibenahi. Dan teman-teman sekalian, ini masih banyak di antara kita sampai saat ini bermasalah. Bahkan tidak jarang ya yang menikah kemudian istrinya atau anaknya jadikan tumbal. Tumbal tahu ya? Buat persugihan. Misalnya punya toko atau warung atau rumah makan. Kemudian dia harus ada yang mati setiap tahun, ya. Maka dimatikanlah anaknya atau menantunya atau ponakannya. Itu ada. Mereka yang tumbal itu biasanya sering mimpi didatangi ular ya atau anjing ya yang menyeramkan ya. Ini teman-teman sekalian, jazakumullah. Itu yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki kondisi keluarga atau rumah tangga, maka perbaikilah akidah. Ini saya berulang kali menyampaikan. Kenapa? Karena betapa banyaknya saya langsung ya di lapangan itu ya, ketika terjadi kesialan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan rumah tangga, nggak lepas dari ini. Ada yang anaknya pengen menikah, belum juga dapat jodoh. Saya datang ke rumahnya, ternyata diskusi komunikasi dengan ayahnya pelihara harimau. Bukan harimau beneran ya, harimau goib. Kalau harimau beneran boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Masuk kamar boleh nggak? Boleh. Ya, silakan aja. Tapi jangan lupa dicangcang, ya, diikat ya. Kalau nggak bahaya ya. Jika ada orang nanya kan, "Tad, kok patung harimau nggak boleh?" Nggak boleh. Kalau harimaunya boleh Pak, 3-4 boleh. Saya bilang begitu ya. Kalau patungnya nggak boleh. Iya itu teman-teman sekalian ya. Ada yang begitu. Ada yang rumahnya disimpan ketika membangun itu dengan wafak ya, isim yang biasa di atas pintu ya. Ini saya ulang-ulang lagi supaya teman-teman mudeng ya. Di atas pintu biasanya, di jendela, di keramik di bawah itu ya. Kemudian biasanya ditanam depan rumah. Itu masih banyak teman-teman di antara kita ya. Bahkan kalau bayi itu yang ketika dia habis lahiran tuh pusarnya itu dikeringkan ya. Nggak tahu buat cireng atau begitu apa tuh ya. Pokoknya ada tuh disimpan ya. Itu nggak boleh, itu kan makanan jin ya. Itu masih ada keyakinan yang seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala kan menyampaikan begitu ya. Akidah ini sumber benar tidaknya, baik tidaknya rumah tangga kita. Teman-teman bisa melihat ini di dalam surah Al-An'am. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang dia iman ya dan imannya tidak campur dengan kesyirikan. Kalau dia beriman pada Allah totalitas, tidak campur dengan kesyirikan. Ada kotoran-kotoran syirik. Dia percaya pada Allah, dia percaya kepada yang lain, ini yang keliru. Kalau percaya Allah sudah yakin pada Allah, tidak dengan saran-saran lain. Dia pakai isim, jimat, ya, begitu-gituan lah yang dalam masyarakat kita masih kejadian. Ulaikuluhumul aman, pasti hidupnya aman. Aman ini apa? Artinya ketika ada musibah ada solusi, ketika ada musibah ada solusi. Ini teman-teman sekalian jazakumullah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait masalah pentingnya akidah. Jadi masih banyak keyakinan-keyakinan yang keliru di antara kita ini bermasalah dari akidah kita ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ya yang mempengaruhi kebahagiaan atau kesialan rumah tangga ini adalah apa? Al-abu, apa nih abu? Apa abu tuh? Ayah, bapak. Seorang ayah dalam rumah tangga itu apakah ayah yang dayus ya? Dayus atau ayah amanah ya. Ayah yang amanah. Ayah sangat menentukan peranannya dalam rumah tangga.
ya. Ayah sangat menentukan ya kebahagiaan dalam keluarganya. Meskipun nanti ada kajian istri solehat juga sangat berperan dalam rumah tangga. Jadi menjadikan stabil gitu ya, kendaraan atau upaya suami dalam melangkah. Jadi kalau ada rumah tangga terjadi malapetaka yang besar ditanya, dihisab, mas'uliyah tanggung jawabnya itu adalah di ayah. Makanya ayah ini ilmunya dalam berumah tangga harus lebih daripada istrinya, dari anak-anaknya. Ya, karena kalau ayahnya dia bisa ya ibaratnya apa namanya pengemudi ya, leadernya, koamnya. Kalau dianya oleng ya oleng semua begitu ya. Jadi enggak tanpa arah gitu. Makanya para akhwat nanti ketika mau menikah dengan ikhwan ya, dengan seorang pria, tanya konsep apa yang kamu bawa untuk nanti kita berumah tangga. Tanya. Kata ikhwannya misalnya, ya konsepnya konsep ini aja, KA atau KA, kumaha aing. Jadi kumaha aing we ya, mengalir gitu tanpa visi misi, tanpa tujuan yang jelas. Ini tentu keliru. Kenapa? Ini ayah sangat menentukan. Ya, seorang ayah sangat berperan. Mereka tersalam sampai Rasul ancam gitu ya. La salasatun qad harama alaihimul jannah. 3 orang yang dilarang oleh Allah diharamkan masuk surga. Salah satunya pencandu minuman keras, mudminul khamr. Yang kedua siapa? Al-aq, yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah ad-dayus. Siapa dayus? Seorang suami yang tidak memiliki cemburu, tidak bisa berperan dalam rumah tangganya. Jadi kalau ada rumah tangga yang bermasalah, besar pengaruhnya dari ayah. Banyak teman-teman di lapangan ya, saya mendapatkan Ustadz, suami istri ya, saya punya anak sudah diatur. Ternyata apa yang terjadi? Bapak ibunya bermasalah. Dan rata-rata banyak juga suaminya yang bermasalah. Iya teman-teman ya, nanti kalau menjadi ayah jangan sampai menjadi ayah yang dayus. Jadi kalau rumah tangga itu ya sial tidaknya atau datang tidaknya hadirnya keberkahan, kebaikan, besar pengaruh dari peranan ayah leader dalam rumah tangga. Makanya seorang ayah itu jangan lepas untuk senantiasa mendawamkan pelet. Apa peletnya? Surah Al-Furqan ayat 74. Nah, bukan pelet ikan, bukan ya. Bacaannya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, Ibrahim ayat 40, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga, Al-Ahqaf ayat 15. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Yang keempat, Rabbi habli minas sholihin, As-Saffat ayat 100. Ini teman-teman sekalian jazakumullah, ini seorang ayah terutama, ini antum nih. Seorang ayah sangat besar pengaruhnya dalam rumah tangga. Ayah kemarin teman-teman mohon maaf, ada suami istri ya konsultasi kepada saya, tapi sudah di titik ya mungkin sudah finish ya. Dalam artian finish untuk menjalin kembali rujuk atau ikatan pernikahan. Beliau konsultasi kami setelah talak 3. Suami saya telah menjatuhkan talak 3. Talak yang ketiga. Pertanyaannya, kalau sudah jatuh talak 3, apa yang terjadi? Apa konsekuensinya? Maka ikatan pernikahan sudah selesai. Istrinya harus pulang ke rumah, ya terserah kemana, ke rumah orang tuanya begitu, atau kakaknya, saudaranya. Laki-laki menjatuhkan talak hanya berapa? Berapa kali antum jatuhkan talak kepada istri? Berhak berapa? 3 kali. Talak 1 kali kalau dia merujuk itu pada masa iddah. Misalnya seorang suami menceraikan ya, kemudian kalau masih haid ya, dapat begitu, dia kemudian haid suci, haid suci, haid suci. Kalau dia sudah yang ketiga ini belum juga rujuk juga, maka sudah talak bain sugro. Kalau mau kembali harus nikah ulang. Hati-hati para ikhwan, jangan sembarangan.
Kamu ya bikin ulah terus istri, pulang kamu dari rumah saya. Kalau pulang, keluar kamu ya, boleh. Keluar kamu, pergi kamu. Jatuh enggak talak? Itu namanya talak kinayah, ya, majazi. Kali belum jelas tuh, ambigu. Tanya pada suami, kalau dia menjatuhkan, berarti ya saya niat cerai, itu jadi jatuh talaknya cerai talak 1. Dan kalau sudah kedua, ketiga, ya kalau sudah ketiga, teman-teman sekalian, maka istri harus pisah dengan suami. Kalau mau kembali bisa enggak? Itu namanya talak bain kubro. Boleh kembali. Syaratnya istri nikah dulu dengan laki-laki lain. Berjima, hubungan biologis, hubungan badan dulu. Ketiga, cerai dulu tanpa skenario, idah dulu. Ya, baru dia setelah idah boleh balik lagi. Kalau suami istrinya nyaman dengan suami barunya, assalamualaikum, sudah selesai. Makanya hati-hati. Talak itu teman-teman, kalau lagi ngobrol begini seorang suami tiba-tiba agak bad mood, enggak jelas, ceraiin kepada siapa, istrinya. Udah, kita cerai aja. Jatuh talak. Walaupun bercanda. Hati-hati makanya. Makanya kita nih para suami, para ikhwan, jangan menikah itu ya. Jangan niat cerai. Tahu nikah mut'ah? Enggak boleh kan? Kenapa? Karena dia nikah niatnya cerai. Ya, ukhti, anti saya nikahin ya. 3 hari. Saya bayar 30 juta. Berarti 3 hari, habis 3 hari berarti cerai. Enggak boleh nih begitu, ya. Bahkan ada salah satu aliran yang dia mengatakan bahwa nikah itu ya jihad kemaluan gitu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah jaga ya dari semacam ini, ya. Jangan sampai tertipu. Ya, pokoknya ketika teman-teman nanti mau menikah, cari dan teliti ikhwan yang betul-betul menjadi layak menjadi ayah yang amanah dalam rumah tangganya. Makanya ketika nanti antum nikah, yang mau nikah nih, itu ada sigot taklik ya. Itu kan dibaca tuh. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa juga, biar tidak mengikat, ya. Cuman kalau kita kan saking semangatnya kan, biasa penghulu baca. Iya Pak, saya berjanji kalau saya meninggalkan istri saya dengan selama 3 bulan, 6 bulan itu berturut-turut, tidak kasih makan ya, dan sebagainya, kasar segala macam, itu akan jatuh talak. Enggak dibaca boleh enggak? Bilang. Makanya kalau menikah itu ya, yang saya tanya, rajanya siapa? Raja, penguasa pas pernikahan siapa? Hah? Antum suami laki-laki. Jangan gini depan penghulu. Mau nikah? Iya. Penghulu kan kadang ada gitu ya, nakut-nakutin. Udah siap belum nih? Bilang, siap Pak. Apa? Nah gitu. Tang-tangin. Jangan. Saya dulu begitu. Ya, tatap mas saya kan. Gini. Siap nikah? Siap. Ya. Wah, semangat itu. Tatap, jangan. Udah siap belum? Siap Pak. Itu udah dihamilin duluan ya? Belum Pak. Ya. Ada kerjain. Ya. Makanya kemarin di salah satu di Depok ya wilayah itu ada keluarga orang tuanya tidak mau penghulu itu khutbah nikah. Kan ada khutbah nikah, ada tausiah pernikahan ya. Khutbah nikah itu sebelum akad. Itu ada yang begitu. Dia nggak mau penghulunya. Jadi penghulu cuma membantu, membimbing, mengarahkan, mencatat tugas itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu banyak khawatir. Makanya sebelum menikah tuh baca doa doa kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Berani. Tatap. Raja. Ada nasi ditukar sama dangdut, goyang dompet. Matiin tuh. Apaan goyang dompet? Ganti. Ya. Begadang jangan begadang. Wah, lebih syar'i katanya. Oh, sama aja lo ya. Dangdut Arab juga ya. Ganti, itu raja, ya. Pangeran, gitu. Lagi di depan, misalnya kita di panggung lagi sedang berfoto atau apa, kemudian melihat nasyid yang tidak syar'i gitu ya. Nasyid sama dangdut Arab mirip-mirip ya. Hati-hati juga. Kadang-kadang qasidahan siang yang malam dikit dangdutan. Harus tegas tuh. Ya.
Ada kesyirikan-kesyirikan, tegas sebagai suami. Saya rajanya di sini. Kalau enggak saya tinggal pergi nih bini saya. Gitu. Pernah kejadian begitu. Ada ta'aruf dari pihak akhwat memaksa hiburannya dangdut. Kata ikhwannya, saya enggak mau dangdut. Kalau mau nasyid. Pokoknya dangdut. Saya enggak ridho kalau nanti kalian nikah. Pokoknya dangdut. Kata kakaknya memaksa. Kata ikhwannya apa? Enggak apa-apa, Pak. Dangdut aja. Saya batal menikah. Berani enggak? Berani enggak? Oh, berani, ente mah mukanya berani terus ya. Muka gila kan, berani. Ya? Itu harus begitu rumah tangga tuh. Jadi peran leader. Makanya kalimat doa kita dalam Al-Furqan 74, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kan visi misi menikah itu dakwah, ya. Punya keluarga besar, niatkan dakwah nih. Ada yang menyimpang nih keluarga nih enggak benar nih, dakwahi dengan hikmah, mauidhah, ada pelajaran-pelajaran yang baik. Ini peranan ini sangat penting, ya. Seorang ayah, ya. Seorang ayah tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasangannya, anak-anaknya, ada cuman komando perintah, kamu ini, kamu itu, kamu ini, nggak pernah berikan tauladan yang baik, ini juga bermasalah. Kamu sholat dong yang benar, subuh tepat waktu. Kata anak, bapak jam berapa bangun? Jam 8, rukshoh bapak mah udah tua ya. Nggak ada, tidak menjadi tauladan, ya. Banyak ya menuntut pasangan, tapi kadang-kadang dia belum memberikan hak. Kamu tuh taat sama saya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, istrinya belum pernah diajak piknik, kasihan teman-teman. Sampai minta ruqyah itu. Jadi ini al-ab ya, abi ya, ayah, suami ini sangat berat, sangat berperan dalam rumah tangga dan keluarga ya. Selain akidah tadi itu. Ya. Apalagi berikutnya yang mempengaruhi rumah tangga. Ad-du'a ya. Doa ya. Tadi yang saya bilang, punya istri pengen punya suami hafizah, ternyata enggak jamin bahagia. Punya yang ganteng menyiksa. Punya yang cantik mudorot. Punya yang jelek apalagi. Ya kan? Maunya apa coba? Enggak bisa kita tuh. Enggak bisa teman-teman, ya. Kalau kita lebih kepada condong fisik pasti sengsara. Ya, kadang-kadang untuk pengen yang agama pun motivasinya lain, juga keliru juga rumah tangga. Maunya apa sih kita tuh? Enggak ideal kita tuh. Manusia tuh tidak sempurna. Kalau kita menuntut pasangan sempurna sebagaimana yang kita inginkan susah, sulit. Al-khata, manusia tuh banyak khilafan, banyak keliruan, enggak sempurna. Pasti begitu. Makanya apa? Nanti dibahas oleh istri mungkin ya tentang kesyukuran. Ini doa. Minta sama Allah. Ada berapa doa tadi? 4 doa. MC mana? Anggoko ada, nanti ada pertanyaan enggak? Ada 4 doa tuh ya. Ntar kalau enggak ada hadiahnya dapat jeruk lah 1. Barokah ya kan? Saya doain ya dapat jeruk, dapat jodoh ya. Amin ya. Yang dapat jeruk ntar yang udah nikah jangan-jangan ya. Doa ya, ada 4 doa. Furqan 74, As-Saffat ayat 100, Al-Ahqaf ayat 15 dan apa? Ibrahim ayat 40. Ini yang sering saya sampaikan. Dan doa-doa lain banyak sekali ya. Ini teman-teman sekalian, doa sangat berperan. Nah, itu bahasan tema saya. Tema berikutnya nanti saya akan sampaikan biar istri saya yang bahas ya. Saling sharing ya. Melihat nanti teman-teman bahasan istri saya sendiri, biarkan beliau yang menyampaikan. Bagaimana rumah tangga itu peranannya sangat besar, pengaruh daripada pasangan hidup ya. Kalau pasangannya dia setia, pasangannya juga dalam pengertian mendukung ya peranan masing-masing antara pasangan ya, menguatkan doa juga, itu insya Allah sangat besar berpengaruh dalam kebahagiaan, keberkahan rumah tangga. Ya, saya panggilkan istri saya tercinta yang dulu saya khitbah ya. Mangga silakan Umi Lisna bisa maju ke depan dampingi saya. Allahu Akbar. Waduh. Takbir. Wah, ini Ikhwan bagus ya buat takbir ya. Semangat. Iya, silakan Mi. Ini di mana? Di sini apa? Ini di sini aja deh, biar nyaman. Iya. Cie.
Tasnya taruh belakang aja ya. Baik teman sekalian, jazakumullah. Kalau kita menikah itu memang kan menyatukan apa ya? Menyatukan. Ada keluarga yang apakah ada kepala yang berbeda ya? Kepala saya berbeda itu ya. Disatukan itu ya. Alhamdulillah kami menikah dulu usia saya berapa sih Mi? 23 ya. 23 ya ketika itu dan saya 19 tahun. Pada saat itu teman-teman sekalian jazakumullah, beliau masih kuliah ya. Yang saya sering ceritakan berkali-kali itu ya. Itu bayangkan suruh nunggu 4 tahun. Ya Allah 4 tahun ya. Bapaknya guru olahraga. Serem ya. Kamu minta anak saya katanya gitu ya. Masya Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Ketika itu saya berdoa kepada Allah. Makanya teman-teman ketika mohon maaf ya, ketika menikah kita belum punya uang, belum ada kesiapan, kuatin aja mendekatkan diri sama Allah, niat sungguh-sungguh, nanti insya Allah Allah yang memberikan fasilitas buat kita menikah. Itu pengalaman pribadi. Dan alhamdulillah pernikahan kita sudah berapa tahun ya Mi? Di berapa tahun ya? 13. Hah? Baru berapa? 13 tahun ya teman-teman. Alhamdulillah produksi lancar sampai saat ini ya. Produksi apa mah kue donat ya. Produksi ya. Alhamdulillah sudah memiliki putra 2 ya. Putranya 2 ya, putrinya 3. Sebetulnya kami sudah 6 ya. Yang 6 itu yang sebelumnya itu kita dalam ada perjalanan satu kalau nggak salah menikah atau sedang ada prosesi khitbah gitu. Apa nikah ya? Nikahan. Salah satu binaan kami ketika itu iya itu nggak usah ditunjuk-tunjuk orangnya ya, biarin nggak enak ya. Tapi mendingan jadi saksi ya, udah nggak usah tunjuk ya. Itu pas pulang, ini nggak salah beliau, ini takdir Allah. Kami tidak menyalahkan siapa, ini takdir Allah. Ketika pas pulang di perjalanan, Pak Suti waktu itu sakit sekali. Umi haid ya, tapi kok sakit sekali beda. Kita ke rumah sakit, dibawa ternyata dicek, langsung tanda tangan. Pak, bapak suaminya, iya, mohon maaf Pak, ini tolong tanda tangan istri bapak harus penanganan di kuret ya, di kuret hari ini juga. Oh, saya bilang, memang kamu hamil ya? Baru ketahuan, oh ternyata sedang hamil. Ya udah, ketika itu dikiret dan berarti keguguran ya. Kami nggak tahu. Apakah kami berhenti menikahkan, mentaarufkan? Enggak. Kami nambah semangat, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi semakin berkah. Kata dokter waktu itu, Pak tolong dijaga dulu rahim ya, sampai 5 bulan, 6 bulan atau setahun kalau bisa kosong dulu. Alhamdulillah ya, baru 3 minggu udah ngisi lagi. Ya, alhamdulillah. Saking lancarnya produksi itu ya, ada penyemangat ya. Baik, itu teman-teman sekalian jazakumullah. Mungkin nanti Umi mau bahas apa? Udah banyak banget ini bahasan ini. Ini bahasan yang dulu ta'aruf kayaknya nih. Dibahas lagi ya. Baik ya. Silakan Umi Lisna untuk menyampaikan beberapa poin-poinnya. Saya tetap setia mendampingi kamu di sini. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Akhwati fillah dan ikhwah fillah yang berbahagia, insyaallah luar biasa. Masya Allah ya, kita dipertemukan dalam majelis ini yang sangat luar biasa, yang mana Allah memberikan kita karunia berupa hidayah ya, yaitu hidayah keimanan, sehingga kita diberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa menjalani ujian-ujian yang Allah berikan sampai hari ini. Kalau tadi Ustadz bilang bahwa yang namanya menikah, ya, yang namanya keluarga sakinah, itu tidak mungkin tanpa konflik, ya, tidak mungkin tanpa konflik. Dengan konflik, ya, pernikahan itu akan menjadi indah. Dengan apa? Dengan ilmu, ya. Makanya kenapa? Apa sih persiapan bagi seorang perempuan ataupun laki-laki di sini untuk menikah? Ya, saya tidak menyampaikan bahwa yang pertama adalah materi, bukan itu, ya. Karena ketika Ustadz melamar saya pun bukan dengan materi dulu, tapi dengan apa? Dengan akidah, dengan keyakinan Dulu bahwa dulu nggak punya HP katanya. Iya.
Bah- Sian. bahwa ketika kita ingin menikah ya, yang harus menjadi bekal utama bagi seorang ikhwah, bagi seorang laki-laki adalah yang pertama spiritual. Ya, apa? Spiritual. Spiritual. Keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Keyakinan bahwa Allah yang akan mencukupkan rizki kita. Keyakinan bahwa Allah akan mengumpulkan kita dengan istri atau dengan suami yang memiliki kadar keimanan yang sama. Yang kedua, tadi apa yang pertama? Spiritual. Spiritual. Yang kedua adalah mental. Kenapa saya harus bilang mental? Karena dengan mental dan spiritual inilah yang mampu mengarungi sebuah gelombang, ya, gelombang-gelombang ujian dalam rumah tangga. Kalau seorang ikhwah atau seorang akhwat tidak mampu membekali dirinya dengan mental dan spiritual, ketika Allah berikan ujian, loyo. Loyo apa? Letoy. Ya. Lesu, ya, putus asa, sedih, ya. Kemudian apa sih bahasa itunya? Apa, Mi? Putus apa? Pesimis. Pesimis, Iya, ya, pesimis. Seolah-olah hidup tuh nggak ada harganya, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, bagi para ikhwah, akhwat, yang perlu diperhatikan adalah mental dan spiritual. Kenapa? Karena teman-teman ya, ketika nanti menikah ya, ujian yang pertama bagi seorang ikhwan yang belum mapan, pasti yang pertama adalah masalah apa? Finansial. Masalah apa? Ekonomi. Kalau seorang perempuan tidak kuat mental dan spiritualnya, maka baru 3 hari menikah saja Umi, minta cerai ya, Bi? semangat banget sih, ada Abi kayaknya. Ini ada Abi di sini loh. Iya. Iya. Ini biasa Semangat ngisi banget. emak-emak Orang kan. dulu juga baru nikah begitu, pas nikah orang-orang pada malu-malu. Kalau saya sekarang lihat orang baru nikah tuh, kemarin ada pengantin juga begitu, grogi apa. Kalau saya baru nikah tuh waktu itu langsung suap-suapan es krim itu kan, canda-candaan itu ya. Kayak orang udah kenal lama begitu ya. Ya alhamdulillah Allah itu berarti karena spiritual ya, Mi ya. Ya, Umi dulu spiritual doain dan Nabi enggak, Mi? mental. Doain Dulu doa. apa? Enggak, dulu waktu sebelum itu belum nikah Umi doa juga ya. Kan belum ketemu. Oh belum ketemu. Iya. Terus pas begitu Abi muncul, gimana Umi? Ketakutan nggak? Baca ta'awudz nggak dulu? Enggak ya? Ya terusin. Hantu kali ya. Iya. Ya, jadi mental dan spiritual ini perlu diupayakan. Dengan apa? Dengan datang ke majelis taklim, ya. Majelis taklim. Dengan ikut kajian-kajian. Makanya benar tadi kata Ustadz, istri itu jangan hanya diajak ke kajian aja, tapi ajak juga untuk rihlah. Kenapa? Karena tugas perempuan itu luar biasa beratnya, ya bapak-bapak. Hei, bapak-bapak, jangan pura-pura nggak ngeliat. Ya. Dan supaya tidak ada petaka, tidak ada kesialan dalam rumah Jadi tangga, mohon maaf ya, Mi. ya. Mohon maaf. Jadi bukan hanya doa sampai beruban itu rambutnya, tapi nggak pernah rihlah, bukan begitu ya? Jadi penting ya. Penting. Tapi intinya sih bukan rihlah ya, Mi. Sebenarnya membahagiakan pasangan mungkin. Betul, Betul nggak, Mi? ya? membahagiakan pasangan. Betul. Karena ketika seorang suami memberikan kebahagiaan dan istrinya bahagia dengan kebahagiaan yang dia berikan, maka derajatnya akan naik. Mohon maaf, Mi ya. Rizkinya akan naik. Betul. Walaupun begini, Mi, karena ada cerita juga. Walaupun beliau punya toko baju gitu ya, itu ketika dibelikan baju oleh suami seneng, Mi ya. Bener nggak, Mi? Bener nggak? Iya, bener nggak? Iya. Benar. Begitu, teman-teman. Ini maksudnya ini nyindir saya. Ya, enggak. Ya. Ya, betul. Memang Oh, itu jadi walaupun dingin begini ya. walaupun artinya seorang perempuan bisa berkarya, bisa menghasilkan gitu ya. Dia pasti ada sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Makanya ada bahasa cinta. Ya, teman-teman ya, ikhwan nih terutama, ingat, yang bisa mendatangkan kebahagiaan, keberkahan bagi seorang laki-laki itu ada 2 bidadari. Ada yang tahu?
ibu dan istrinya. Makanya ketika Ikhwan melamar Akhwat ya, dia harus sudah tahu apa bahasa cinta ibunya. Jadi nanti ada prolog, ada komunikasi kepada istrinya. Ya, nanti mamah itu ya bahasa cintanya dengan pelayanan. Jadi adek kalau misalnya datang ke rumah, kita ke rumah mamah gitu ya, nanti adek bantuin mamah masak. Itu bagian dari bahasa cintanya berupa pelayanan. Jadi kalau dikasih hadiah nggak ngefek apa-apa. Tapi kalau dibantuin ya, bantuin masak, bantuin bebenah, itu orang tua, mertua tuh bahagia sekali. Jadi harus ada komunikasi. Makanya dalam rumah tangga itu ada seni berkomunikasi. Seni ya. Ada seni berkomunikasi. Jadi bukan ketika ada perlunya baru ngomong sama suami, atau suami juga ada perlunya baru ngomong sama istri. Enggak seperti itu. Jadi kadang ini ya, seni itu artinya kita harus bisa melihat kondisi kapan kita bicara, ya kan? Betul, Ya. nunggu moodnya. Ya, Ya, lihat nih kira-kira mukanya Ustadz enak nggak dilihat? Gitu. Jadi nggak enak berarti. Berarti jangan disampaikan. Jadi ada seni dalam berkomunikasi, ya. Makanya teman-teman ya terus ya gali ilmunya, ya. Bahasa cinta itu ada 5 ya. Jadi kalau misalnya Ustadz nih bahasa cintanya apa nih? Saya di apa ya? Sentuhan. Sentuhan. Ya, Ustadz kalau udah disentuh tuh bahagia katanya. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Terus Apalagi dari Tamrin City diberikan kokok baru, senang banget itu. Ya. Kan belum ganti lagi kokoknya ini soalnya. Ya. ya jadi suami saya ini ya bahasa cintanya dengan sentuhan dan pelayanan. Jadi kalau misalnya hadiah itu nggak ngefek. Jadi berapa kali saya kasih hadiah beliau itu biasa aja gitu. Auranya biasa aja, tapi kalau dengan sentuhan dan pelayanan terbaik itu beliau sangat bahagia. Nah, teman-teman juga misalnya begitu. apa? Kalau Abi apa contohnya yang Umi rasakan? Makan ditemani. Misalnya, ya. kalau ada beberapa tipe laki-laki yang kalau makan nggak perlu ditemenin. Tapi kalau suami saya, ya Ustadz ini, kalau makan itu saya harus diam di situ, nggak boleh kemana-mana. Ya. Walaupun saya nggak ikut makan. Nah, itu ada tipe bahasa cinta ya, setiap orang itu beda-beda. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya dengan pasangan sudah ketemu dengan jodoh halalnya, itu dipelajari apa sih bahasa cinta suami saya, apa sih bahasa cinta istri saya, itu perlu ya. Nah tadi karena bidadari kita ini dua kita sih ya, Ikhwan ya terutama iya. itu Iya, adalah kita. orang ibunya dan istrinya, maka berbaik-baiklah dengan kedua orang tersebut, bahagiakan dia. Berarti dengan ibu birrul walidain. Birrul Ya. walidain. Kalau Ya. dengan istri berarti wa asyiruhunna bil ma'ruf, berarti berinteraksi dengan ma'ruf itu ya. Betul. Jadi menyenangkan, kalau menurut ulama tafsir itu bil ma'ruf itu menyenangkan hati pasangan itu yang. betul ya, menyenangkan. Tadi bahasa cinta berarti ya. Bahasa Yang cinta. disenangi pasangan tuh apa? Gitu. Ya, jadi harus tahu ya seperti itu. Kemudian pada saat kita sudah menikah, kita harus tahu memposisikan diri kita ya. Kita ini sebagai perempuan ya. Di 2 pekan yang lalu saya menyampaikan ya, ada sosok 2 orang perempuan dan suaminya ini belum mapan. Yang satu ketika dikasih uang belanja, istrinya mengatakan, "Bi, mana cukup uang segini, cabai aja sekilo udah 25.000." Nah misalnya ya kan. Yang kedua, suaminya memberikan nafkah kepadanya. Dan yang disampaikan oleh istrinya, "Bi, terima kasih ya atas rizki yang Abi berikan pada hari ini. Semoga rizki Abi berkah melimpah." Tapi gimana? Kebutuhan kan 5 juta. Kebutuhan beli popok, pampers segala macam. Tapi kadang-kadang masih kurang. Suami ampun cuma 300.000, kebutuhan 5 juta. Gimana coba? Ayo. Ayo. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah kebutuhan pasti tidak akan pernah ada habisnya. Ya, makanya kenapa perempuan di sini butuh apa? Butuh mandiri. Kalau melihat suaminya, ya, kalau melihat suaminya belum mampu, jangan diam, ikut bergerak, doakan dia, dan sedekah dari harta suami setiap pagi dan doakan dia, semoga rezekinya berkah dan melimpah. Sedekah itu peranannya buat jodoh, kebahagiaan rumah tangga. Kalau menurut Umi ya, yang Umi rasakan,
Ya kita kan dulu menikah, mohon maaf ini kan kita kan dulu waktu awal menikah ya Abi juga tahu sendiri ya. Guru SDIT ya kan. Banyak kasbon itu ya. Gaji 300.000, kasbon 500.000 ya. Takor bandar ya kan. Banyak kekurangan. Itu yang tapi alhamdulillah ya rasa kesini Masya Allah ya. Itu rasa berkah sekali gitu. Itu yang Umi lakukan apa sih sebetulnya? Jadi yang dilakukan oleh perempuan yang hebat itu yang pertama adalah sedekah di pagi hari. Sedekah ya. Sedekah di pagi hari. Infak Dan berarti ya. untuk nominal itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita memang hari itu, saat itu kita baru mampu sedekah di pagi hari Rp1.000 misalnya. Karena memang ada 1.000-1.000-nya gitu ya. Ya sudah. Dan pada saat kita memasukkan uang itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau bisa memampukan suamiku membahagiakan dunia akhirat. Itu Terus, kan keren Umi nggak? rasakan. Terus? Keren. Ya. Nah, itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua adalah sedekah Jumat. Sedekah. Mintar. Kalau sedekah itu enggak, kan ada infak ada sedekah. Kalau infak kan materi ya yang diberikan uang. Kalau sedekah kan tidak harus uang kan berarti ya. Apa Tidak saja harus begitu uang. ya. Yang penting kebaikan-kebaikan Iya. bisa ya. Hanya Tapi dalam saja ini yang ada Umi- keistimewaan. Kalau di hari Jumat itu kenapa kita sedekahnya nasi? Karena dari setiap butiran-butiran nasi ini sangat luar biasa keberkahannya. Iya, Dan banyak pintu yang tidak pernah terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu rizki jalan keluar yang tidak pernah disangka datang. Nah, kalau Umi sepakatnya mana nih? Sedekah itu lebih baik banyak ikhlas atau sedikit enggak ikhlas? Ya, betul Mbak. Jadi memang ternyata sedekah itu, infak itu berkali-kali ya. Ini kita nyampaikan ketika di acara-acara, kita pun dapat nasihat dari guru-guru kita ya, para murabi kita itu menyampaikan bagaimana Masya Allah ya, fadilah daripada infak itu betul-betul tudfa'ul bala ya, bisa menolak Bala. bala malapetaka rumah tangga. Jadi ketika ada kesialan-kesialan itu ternyata akan Allah jaga gitu. Termasuk teman-teman yang belum dapat jodoh juga begitu ya. Ya, Umi betul. dulu gimana waktu belum ketemu Abi itu gimana? Jadi Sedekah. amalan-amalan yang biasanya saya lakukan ketika masih jomblo itu yang setiap hari saya lakukan adalah zikir pagi petang ya. Kemudian di setiap perjalanan saya berdoa kepada Allah untuk dipertemukan jodoh halal yang terbaik itu. Kemudian yang kedua membahagiakan orang tua terutama ibu. Kenapa? Karena memang biasanya kalau yang namanya kita masih lajang, kemudian penghasilan kita juga nggak besar-besar amat bagi seorang perempuan gitu ya. Nah, ketika orang tua meminta itu diiyahkan, walaupun pada saat itu kita tidak punya uang, iyahkan saja. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan kita untuk membahagiakan beliau. Jadi seperti itu. Dan tidak pernah putus untuk duha dan tahajud untuk dipertemukan jodoh halalnya. Jadi teman-teman, yakinlah bahwa ayat yang tadi saya baca, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan", pantaskan diri teman-teman di hadapan Allah, ya. Kemudian tadi sedekah di pagi hari, sedekah di hari Jumat, ya. Semampu. Yang tadi Ustadz bilang, mendingan banyak tapi ikhlas atau sedikit nggak ikhlas gitu ya. Kalau saya, bagaimana mampunya teman-teman? Misalnya ada uang di dompet 110.000. Ayo yang mana? Ini Mbak, Yang ada mana infak. ya? Ini ada keropok RTQ kayaknya Mi. Iya, mana keropok RTQ ini? Ya, ada 110.000, tapi kayaknya kalau misalnya dikasih yang 100 nggak punya ongkos. Infak disebarkan aja ya? Gitu ya untuk pulang. Ya itu sesuai dengan kesanggupan teman-teman. Jangan dipaksakan, ya. Tapi sedekah yang terbaik. Yang terbaik kalau di dompet ada 100.000, wah 100.000-nya masih bagus Mi. Tapi ada juga 5.000-nya udah lecek, yang 2.000-nya udah nolnya udah pada hilang. Gitu. Berarti yang Ada terbaik yang mana Mi? Yang mana teman-teman? Hei, dasar. Mana?
Yang berapa? Yang 2.000 apa 5.000 apa 100.000? Nah, ini penting nih, dilatih teman-teman ya. Kita memang belajar terus bagaimana berinfak, terutama ini perlu ditekankan juga, infak kepada untuk orang-orang tercinta, orang tua ya teman-teman ya. Saya berulang sampaikan, jangan sampai teman-teman itu berinfak di mana-mana, terkenal orang hebat berinfak, dermawan, tapi di rumah ternyata mohon maaf sama orang tua pelit. Ya kami beberapa kali begitu. Bu, gimana anak ibu? Pelit sama keluarganya sendiri, sama adiknya pelit, dibilang sama kakaknya pelit, tetangganya pelit, sama ibunya pelit, sama bapaknya pelit. Nah, ini tentu yang kurang tepat. Maksimalkan orang tua, keluarga ya, tanpa harus juga kita meninggalkan infak-infak di majlis-majlis ilmu dan dakwah. Karena itu juga ada pahala-pahala tersendiri gitu ya. Ya Mi ya, insyaallah. Jadi kita ini dulu seling dulu mungkin motivasi teman-teman untuk berinfak ya, untuk membuat membantu sarana dakwah Rumah Ta'arufu ya. Sambil kita informasi teman-teman ya, doakan nanti kita Rumah Ta'aruf kan sudah ada yayasan. Jadi kita nanti insya Allah doakan kita mau bangun masjid teman-teman ya, doakan. Dan kita juga nanti mau bangun pendopo ya, buat para ibu-ibu nanti kabur dari suami. Enggak bohong ya bercanda. Bukan ya. Artinya kalau ada problem, ada masalah, kita bisa fasilitasi di lembaga kita Rumah Ta'arufku itu. Ya kalau ada konflik, ada problem, doakan teman-teman ya. Nanti kita insya Allah mau bangun masjid, kita buat sarana-sarana, atau minimal kalau teman-teman mau nikah gitu ya, nggak punya tempat, ya minimal bisa pakai sarana Rumah Ta'arufku ya. Doakan, nanti kita juga akan beli tanah ya. Doakan, ini cita-cita kita. Kenapa? Karena saat ini banyak teman-teman yang menikah bingung di mana begitu ya. Kemudian kalaupun ada di hotel mahal gitu ya. Bahkan ada yang mau bulan madu bingung. Nah, kalau kita punya hotel kan kita bisa nanti fasilitasi dengan gratis begitu ya. Masuk gratis ya, pulangnya mungkin bayar begitu ya. Ya dengan harga dengan harga yang murah. Jadi teman-teman support terus, dukung dakwah Rumah Ta'arufu ya. Karena memang tidak banyak komunitas-komunitas ya, lembaga yang mengurusin yang beginian. Tapi kalau kami insya Allah totalitas gitu ya. Sampai saat ini Kang Haris ya, kita insya Allah sampai saat ini totalitas ya. Yang curhat, yang problem, sampai mohon maaf nih ya, kita tuh kedatangan tamu ya Mi ya, jam 5 subuh ada ya Mi ya, jam 12 malam, ini jadi saksi ya, ada ya Mi ya. Jam 1 malam ada, nangis-nangis gitu ya. Yang alhamdulillah sampai saat ini sih enggak ada yang sampai maaf ya, Umi, Ustadz tanggung jawab, enggak ada, alhamdulillah gitu ya. Sampai saat ini ya masih aman. Itu sampai takut juga kena fitnah. Saya berdoa terus tuh. Ya namanya ya ceramah di mana ngurusin orang teman-teman ya. Ya Kang Haris lah tahu gitu ya. Tapi alhamdulillah masih aman sampai saat ini ya. Silakan infaknya di sebelum dilanjutkan oleh saya, teman-teman silakan berikan infak terbaik ya untuk lembaga kita Yayasan Rumah Ta'arufku yang insyaallah banyak cita-cita besar, harapan besar untuk kita semua teman-teman ya. Silakan berikan yang terbaik yang tadi saya sampaikan, karena itu akan mempengaruhi sekali ya keberkahan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ya. Apalagi ini bentar lagi wisuda ya Kang Haris. Berapa lagi sih pertemuan? 2 lagi pertemuan. Bab talak belum ya? Yang isi siapa? Ustaz ya. Mana lagi ya udah. Jadi nanti teman-teman ya 2 kali lagi wisuda. Yuk. Al-amalu bil khawatim. Amalan itu dilihat nanti salah satu indikator keberhasilan dari penghujung-penghujungnya. Jangan sampai lepas ya. Nanti pelajar, apalagi nanti ada bab talak tentang perceraian. Ya, mudah-mudahan bisa lu sambil bisa diwisuda dengan dapat mahkota ya. Sudah dapat ilmunya, nanti dapat kebaikan dalam keberkahan rumah tangganya. Silakan diberikan infak-infak terbaiknya untuk Rumah Ta'arufku ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala balas dengan jodoh terbaik teman-teman ya. Insyaallah kita nanti agenda kalau jadi sih insyaallah rencana wisuda di mana Kang Haris? Wisuda di mana? Di Anyer insyaallah ya. Sambil nanti mancing ikan hiu ya sana. Nah, di laut maksudnya gitu ya. Mancing mah apa aja, kepiting apa gitu ya. Itu ya teman-teman sekalian, jazakumullah. Mangga silakan panitia disebarkan infak-infak terbaiknya. Saya doakan khusus ya, kemudian Allah berikan keberkahan, kebaikan buat teman-teman semuanya dengan ketika memberikan infak terbaiknya itu. Itu. Mangga Umi Lisna bisa dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Ya.
Jadi hal yang perlu dipahami juga ya bagi pasangan-pasangan yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan menikah ya. Teman-teman, Tanya dulu dong yang mau nikah siapa yang mau coba. Tanya dulu coba. Yang mau nikah siapa aja? Sok, yang mau nikah siapa aja? semua Bu. Iya. Yang mau nikah dalam waktu dekat. dalam waktu dekat Ikuti saya. yakin bahwa Ya Allah Allah. kasih rizki. Ya Allah. Kan tadi saya bilang Mudahkan menikah saya itu mental untuk dan spiritual dulu, menikah. materi belakangan. Jadi, ya Allah, mudahkan saya untuk menikah dalam waktu dekat. Berikan pasangan terbaik untuk saya. Amin. Ya. Saya membimbing ya kan? Iya. Atau enggak memberikan contoh yang baik ya. Dulu sadar juga ya. Ya, maka Mi, lanjutkan. Selalu cari celah. Iya, Pak. Ini materi banyak banget, Mi. Jangan banyak-banyak keburu istirahat ini, Mi. Jadi sebenarnya Bu dosen saya nih. siapin materi ini tuh pasca pernikahan, Bi. Cuma Iya. ini buat pancingan teman-teman biar semangat Iya, terus sip. untuk mengkaji Islam. Cuma nggak ya. mau dia dablek, nggak mau kepancing-pancing soalnya kadang-kadang susah. Enggak. Kalau bahasa orang Riau itu ya karena kita pernah tinggal di sana, kalau jadi suami atau jadi istri jangan batu. Tahu batu? Tahu nggak batu? Apa? Dia apa? Ditowel cicing. Ya. Dia apa? Dilempar juga diam. Betul nggak? Nah, bagi seorang perempuan yang solehah dan laki-laki yang solehah, yang solihah, yang laki-laki yang solih, itu jangan jadi batu. Jadi minta tolong kepada Allah untuk dilembutkan hatinya menerima taufik, ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika nanti sudah menikah, jangan dulu nunggu ada masalah datang ke konselor atau konsultan, ya. Biasanya kalau yang sudah menikah nih baru nikah biasanya datang ke rumah kami, ya. Nanti kami nasihati, kami berikan bimbingan supaya apa? Supaya ketika teman-teman ketemu badai dalam rumah tangga, teman-teman siap untuk menghadapi perhara itu, ya. Jadi enggak cengeng, ya, enggak lemoh, ya, enggak lemoy gitu ya. Tapi terus berbaik sangka kepada Allah. Setelah ini Allah berikan banyak nikmat dari rumah tangga kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus senantiasa kalau ada setan masuk ke telinga, ya Allah, ini ujian dari Allah. Terus baik sangka kepada Allah. Ya, makanya saya bilang, materi itu belakangan. Teman-teman yang perlu dikuatkan adalah mental dan spiritualnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikah, minta dulu sama Allah. Bermunajat terus sama Allah. Ya Allah, perkenankan hamba untuk menghalalkan dia di tahun ini. Ya. Minta sama Amin, Allah. ya Allah. Supaya apa? Supaya Allah berikan jalan kemudahan untuk rezekinya, menghalalkan dia. Ya. Jadi jangan takut dulu, karena sering ada informasi yang masuk ke telinga saya tuh, Mi, ternyata Iwan itu belum siap katanya, karena materinya belum ada. Ya udah, tungguin aja dulu, tapi jangan berharap kepada dia. Ya, jangan berharap kepada seseorang, ya. Dan Ikhwan juga jangan PHP-in akhwat, ya. Kenapa? Karena akhwat itu, ya, move on-nya lebih lama daripada laki-laki. Ya, kalau laki-laki mah gampang, tapi perempuan itu lebih lama. Makanya kalau ada cinta pertama bagi perempuan itu biasanya lebih sulit untuk dilupakan. Tapi ada tapinya. Enggak ya, Bi? Ada tapinya. Terkecuali bagi perempuan-perempuan yang tazkiyatun nafsnya bagus, ya. Qiyamulailnya bagus. Dia pasti akan move on-nya lebih cepat. Nah, ini biasanya yang susah move on itu yang jarang ikut kajian. Yang tilawahnya seminggu sekali. Ya. Ya, biasanya begitu. Kenapa? Karena ruhiyah ini akan mempengaruhi, ya. Mempengaruhi moodnya teman-teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya. Jadi saya sarankan jangan, kalau ada bisikan setan, keraguan, putus asa, sedih, galau, ya, langsung
sholat ya ambil air wudhu, langsung minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya teh lagi galau, ya Allah, kenapa hati saya ini kok galau seperti ini, saya sedih ya Allah, saya belum dapat jodoh ya Allah. Nah, ceritakan sama Allah. Termasuk juga bagi perempuan-perempuan yang sudah menikah ya, kalau dikasih ujian misalnya suaminya nggak peka, misalnya kok aneh ya, padahal aku nyuci, udah tahu aku teh nyuci capek dari pagi, dia nggak peka-peka, coba Mi gitu. Nah, ini adalah sebuah masalah ya, masalah sebenarnya kalau tidak apa? Kalau tidak diselesaikan. Jadi suami dan istri itu harus peka ya, peka dalam sebuah masalah ya, seperti itu mungkin Bi. Iya, tuh Mi ya, Masya Allah. Umi haus enggak Umi? Abi kan peka. Minum sayang. Jangan lupa ya baca bismillah pakai tangan kanan saya. Udah ruqyah itu nanti. Iya. Enggak. Takut dia ruqyah. Baik teman-teman, jazakumullah ya. Memang ketika sebetulnya materi ini ya bukan hanya untuk yang akan menikah ya teman-teman ya. Yang sudah menikah juga sebetulnya perlu gitu ya. Artinya banyak hal yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dalam rumah tangga, dan juga bisa sebaliknya memberikan malapetaka ketika keliru ya. Salah satu tadi katakan ya Mi ya, sedekah ya. Kemudian tentang syukur ya Mi ya, juga mungkin syukur dalam rumah tangga itu sangat juga perlu diperhatikan ya. Kayak misalnya ada seorang suami gitu ya, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan pasangannya saat itu atau saat ini gitu ya. Ketika dia tidak bersyukur, maka ya akan terjadi kerumitan, dan yang terlihat adalah keburukan gitu ya. Ya, itu ya Mi ya. Jadi bagaimana tentang kesyukuran dalam berumah tangga atau pasangan? Mungkin Umi bisa bahas Mi tentang kesyukuran dalam berumah tangga mungkin ya. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kepada pasangan adalah sering memujinya ya. Masya Allah, Abi luar biasa. Catat nih, memuji pasangan jangan lupa sertakan kalimat Allah. Iya. Karena khawatir nanti terjadi penyakit ain ya. Betul. Ya, jadi tanda kesyukuran bagi pasangan adalah memuji pasangan ya. Dan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kata Allah, ini adalah sebuah fenomena yang perlu dipahami ya bagi kebanyakan orang. Kalau teman-teman sudah bersyukur, pasti Allah akan tambah. Makanya tadi kata Ustadz, ada seorang istri yang mendoakan suaminya untuk jadi miskin. Kenapa? Karena katanya takut di poligami. Maaf ya, Umi enggak doan gitu kan? Enggak ya? Enggak dong. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah kesyukuran itu sangat luar biasa. Ya, proyeksinya luar biasa ya bagi pasangan. Apalagi kalau memang niat ya, visi misi pernikahan itu karena Allah ya, kemudian ingin membahagiakan keluarga besar ya, kemudian ingin menjadi contoh teladan buat keluarga besar, pasti akan Allah mudahkan ya. Jadi makanya teman-teman ini saya sekali lagi tekankan, ketika nanti sudah berumah tangga, apapun yang diberikan oleh suami, maka berterima kasihlah, bersyukurlah, dan doakan dia untuk menjadi laki-laki yang hebat dan tangguh ya, yang bisa mampu menopang ya keluarga dengan kuat dan luar biasa. Jadi seperti itu. Nanti Allah akan berikan jalan. Kok bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Nah, itu nanti kita akan bertanya-tanya, Masya Allah, ternyata ini jawaban dari setiap kesabaran yang saya lakukan. Nah, ntar seperti Jadi, itu. ketika kita punya pasangan, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan istriku, kalau kami misalnya Lisna Oktaviani menjadi istriku, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anak-anakku soleh-soleh, alhamdulillah. Ucapkan ya, ucapkan, kalian hadirkan dalam diri ya, alhamdulillah ya Allah. Teman-teman yang lain cari jodoh susah, tapi kok saya mudah sekali, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, yang lain ta'aruf sampai 20 kali, alhamdulillah saya 15 kali ya Allah. Ya itu tetap bersyukur. Artinya 15 sama 20 masih hebat yang mana kan?
selalu ya pandangannya ya perspektifnya adalah positif gitu ya. Para akhwat ya, ibu-ibu ya, sudah cakep-cakep dandan mau naik motor, bismillahirrahmanirrahim mau arisan ya, tiba-tiba hujan turun. Kira-kira apa ucapannya? Ya kan gitu. Hujan, make up berantakan. Jadi kalau orang beriman enggak begitu. Alhamdulillah ya Allah ya. Alhamdulillah ala kulli halin, mudah-mudahan ada hikmah. Ya, yang aku enggak jadi berangkat. Oh gitu ya kata suaminya. Udah aku ngelayanin kamu aja maksimalkan. Tadi taklim enggak aja. Kenapa nih hujan? Kalau suami yang baik insya Allah ya. Artinya oh ya sebenarnya aku antar aja pakai kendaraan, pakai mobil dan sebagainya. Itu teman-teman ya. Kesyukuran dalam keluarga itu harus dihadirkan. Jadi suami bersyukur punya istri, istri bersyukur punya suami. Ya nikmati ya, jalani ya, syukuri. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Pasti akan aku tambah. Tapi kebanyakan di antara kita ngeluh. Gimana nikah 3 tahun, ibu-ibu punya suami? Gitulah jawabannya. Gimana Bu suami? Baru tahu Ustaz ta'aruf, kemarin mah ta'aruf bagus, sekarang mah jarang yang gimana? Umi gimana punya suami Abi Suhendi, bersyukur enggak? Coba jawab jujur. Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Benar jujur ya. Iya teman-teman, kita punya anak bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita syukuri. Dan pasti akan Allah tambah. Nanti rasa yang tadi tidak nyaman itu positif jadinya. Mohon maaf, kami menikah bukan berarti tidak ada kekurangan. Saya manusia, beliau manusia, sama-sama. Kita kasar ya, bukan makhluk halus gitu ya. Pasti ada kekurangan. Makanya kita lihat positif kebaikan-kebaikan. Ya. Bisa jadi keburukan-keburukan yang banyak itu akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya selalu positif ya. Syukuri apa yang ada saat ini. Suami belum bisa berikan banyak ya Mia, dia syukuri, doakan ya. Istri nanti teman-teman ya menjadi istri semua nih insya Allah ya, calon ummahat semua begitu ya. Dikasih uang oleh suami kebutuhan misalnya besar, kemudian dikasihnya kurang pas, masih belum cukup, syukuri ya. Mas terima kasih, kebutuhan 10 juta buat anak di pesantren segala macam, kamu ngasih 500.000, alhamdulillah Mas. Makasih Mas, makasih. Mudah-mudahan berkah. Itu begitu. Bisa enggak? Kebutuhan. Kalau ada begitu, tak negatif ya. Akan menjadi buruk semuanya. Dari lisan dijaga ya Mia. Karena saya teman-teman ya, terutama para nanti untuk para akhwat ya. Ini ketika seorang suami diberikan motivasi oleh pasangan, itu semangat. Mi, doakan ya, Abi banyak bantu orang begini. Oh biar siapi. Bismillah, Umi doakan. Semangat. Bahkan berapa kali ada tagihan teman-teman ya. Bukan kami sedang bangun rumah begitu ya. Ada nota itu yang harus saya bayar ke material, saya tambah istri. Kasihkan, Mi nih ada nota. Harus bayar 7 juta. Tolong Mi bantu doa ya. Siapi, alhamdulillah bayar. Itu selalu begitu teman-teman. Makanya hadirkan. Kita antara pasangan suami istri tidak mungkin sempurna. Pasti ada kekurangan. Apalagi teman-teman ya. Bagi teman-teman nanti yang menikah itu jangan lupa istikharah. Kalau sudah istikharah yakin ya, mantep, nggak akan kecewa ya. Makanya teman-teman harus dimantapkan betul rasa syukur dalam rumah tangga, dalam keluarga ini. Apapun yang terjadi syukuri. Dan syukur itu bukan lisan aja, tapi ada implementasi amalnya. Suami apa? Dilayani ya, ditaati. Istri apa? Ya diberikan hadiah, diberikan apa lagi? Ya, dinafkahi dengan baik dan benar, dengan ma'ruf. Akhlak kita sebagai seorang suami, layani pasangan dengan baik ya. Terutama para suami nih, jangan sibuk dengan pekerjaan tapi lupa dengan pasangan. Ini juga nggak tepat. Saya walaupun dia dibutuhkan banyak orang, sesibuk apapun begitu, saya akan mohon maaf ya, menyiapkan waktu-waktu khusus buat rumah tangga ya, buat anak, buat istri gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin nanti penerimaan dari pasangan berbeda, tetap terus diperbaiki. Karena kita yang namanya menikah itu terus akan belajar, tidak sempurna. Bahkan teman-teman ketidaksempurnaan dalam rumah tangga itu menjadi pelajaran bagi kita. Gitu ya. Itu ya Mi ya, insya Allah ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
Evaluasi ya. Evaluasi ya. Jadi Baik. kalau nanti sudah punya pasangan harus ada evaluasi. Supaya hadir keberkahan itu berarti ada evaluasi. Evaluasi ya. Supaya ada keberkahan harus ada evaluasi ya. Ke pelayanan Undang gimana? RT RW enggak evaluasinya? Enggak usah ya. Ya, jadi nanti tanyakan kepada pasangan gitu ya, bagaimana pelayanan saya gitu ya, pelayanan Umi gitu ya, dan suami juga banyak pelayanan Abi, bagaimana apa yang tidak disukai gitu ya. Kan kadang ada karakter-karakter yang muncul yang ternyata sebagai pasangan kita tidak suka. Nah, itu harus disampaikan, jangan dipendam di dalam hati. Kenapa? Karena nanti bisa jadi bom waktu ya. Enggak boleh. Harus ada komunikasi ya, harus ada komunikasi yang efektif ya. Makanya kenapa ada kasus suami bekerja dari pagi sampai malam ya, ternyata dia harus ada deadline ya, dibawa pulang pekerjaannya sampai rumah, anak istrinya menyambut gitu ya, ingin ngobrol atau apa gitu ya, ternyata sikapnya salah gitu ya, penerimaannya salah gitu ya. Suami capek, maunya istirahat di rumah, tapi ternyata istri ya terus buat apa dong kalau misalnya istri cuma bisa jadi hanya sebatas buat diem di rumah aja. Kalau misalnya si suami sendiri belum tahu, belum bisa memposisikan mana hak dan kewajiban. Ya, jadi memang harus tahu ya, bagi perempuan dan laki-laki harus bisa mampu menempatkan posisi ya. Bagaimana bisa menjadi ayah terbaik, ibu terbaik, anak terbaik. Jadi semuanya harus balance. Jadi jangan sampai nanti ada ketimpangan, istri ngerasa terzolimi, suami juga ngerasa capek cari nafkah dari pagi pulang sore, tapi pelayanan istri tidak maksimal, misalnya seperti itu. Jadi gini, ada teman-teman sekalian ya, ini kasus ya yang konseling kepada saya. Beliau datang ke kami gitu ya, Ustaz, suami saya poligami. Saya bilang, ya kenapa? Ada halal Bu? Enggak, saya enggak siap. Saya bilang, ibu kalau konsultasi nggak bisa sendiri, ajak suaminya. Si istrinya mengatakan kepada saya waktu itu ya, didampingi oleh teman beliau ya, dari 3 orang ya, ada akhwat, umahat gitu ya. Dia mengatakan, saya sudah maksimal pelayanan saya. Ini kata siapa? Kata istrinya Mi. Itu. Ternyata ketika dipanggil suaminya, apa suami mengatakan? Ustaz, ini kata istri maksimal, kata saya belum maksimal. Kenapa? Istri saya tuh sering bawa pekerjaan ke rumah. Dia bilang gitu. Oh, yang bawa pekerjaan ini suaminya bekerja juga, istri bekerja. Jadi ketika mohon maaf berhubungan kebutuhan memenuhi kewajiban nafkah ini ya, diranjang begitu ya, hubungan biologisnya, ini suami merasa kurang. Awalnya sibuk pekerjaan karena kerjaan di laptop, 1 kali, 2 kali, terus bertambah-tambah, akhirnya puncaklah suami tidak mengatakan kekurangan itu kepada istrinya, tidak ada evaluasi tadi, tidak ada komunikasi, apa yang perlu diperbaiki. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian suaminya sudah selesai cari istri lagi. Nah, kalau sudah begitu kelimpungan. Nah, jadi teman-teman sekalian, evaluasi ini mutabaah ya, atau muhasabah. Ini penting sekali dalam rumah tangga. Setiap pekan, setiap bulan, lihat momennya. Apakah per semester atau per 3 bulan, saling terus evaluasi supaya keluarga kita ada progres ya, langkah maju begitu ke depan ya. Dan ini evaluasi betul-betul mengedepankan kemaslahatan yang besar, kesabaran, jangan pakai emosi ya begitu ya Mi gitu ya. Baik, itu evaluasi. Terakhir ada lagi Mi? Kalau enggak dialog kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jazakumullah. Mungkin itu dulu ya tema kita, untuk kita berikan peluang untuk dialog ya atau tanya jawab ya. Mangga dipersilahkan, kita serahkan kepada pembawa acara. Untuk yang live streaming juga mungkin kalau ada. Baik, luar biasa. Kita berikan takbir dulu untuk pasangan di depan kita. Takbir. Beri semangat. Kurang. Beri semangat. Oke. Silakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, baik Ikhwan yang di belakang maupun Ikhwan di depan, Akhwat di belakang kebalik. Maupun yang di rumah yang menonton secara live streaming melalui channel Taufik TV dan juga Kalam TV, bisa berikan pertanyaan di kolom komentar ya, nanti disampaikan. Silakan Kang, boleh langsung. Dengan Kang siapa dari mana? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon izin Ustadz dan Umi, saya mau bertanya ya, tema hari ini kan
petaka rumah tangga dan kesialannya. Dan tadi Umi menyampaikan cara untuk menghilangkan atau mengurangi malapetaka ini dengan cara melatih mental dan spiritual ya. Nah, poin-poinnya adalah tadi dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak sholawat, ibadah dan yang lain. Ada lagi nggak kiat-kiatnya untuk melatih mental dan spiritual? Karena yang saya pernah dengar ya, permasalahan rumah tangga itu lebih kompleks, lebih rumit dan lebih bisa dibilang lebih memacu adrenalin lah. Nah, kita ini kadang-kadang yang belum menikah ada rasa sedikit khawatir gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana menghilangkan rasa ragu ketika kita ingin menikah, apalagi di usia yang mungkin di bawah 25 tahun atau dikatakan usia yang masih muda, yang mana sering ada 25 tahun. Saya, di bawah 25 tahun. Di bawah 25 tahun. Karena apa? Terutama pergaulan ya. Kamu ngapain sih masih muda udah mau nikah? Main aja dulu, nongkrong dulu segala macem. Ada bahasa seperti itu. Ataupun dari keluarga, kamu masih muda, bahagiain dulu orang tua kamu. Cita-cita kamu dipenuhi dulu. Ataupun tadi saya juga mendengar kesalahan tentang tangga yang tadi Ustadz sampaikan. Akibatnya ada mungkin sedikit rasa ragu ketika kita ingin memberanikan diri untuk menikah gitu. Karena saya juga pernah ngobrol, rata-rata orang yang mau menikah itu ada rasa ragu yang sangat tinggi gitu Ustadz. Jadi pencerahannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab? Baik, terkait rumah tangga, sebetulnya permasalahan itu ketika kita ketakutan dalam menjalin hubungan dalam pengertian yang halal menikah, itu hal yang wajar. Pertama memang itu godaan setan. Mereka tidak ingin kita itu kamalan asfaddin, sempurna agamanya. Mereka nggak mau, mereka maunya kita tuh ya ugal-ugalan. Kenapa? Karena kalau seorang menikah, ya kan, sempurna agamanya, lahirlah keturunan yang soleh-soleha, keturunan umat Rasulullah SAW, munculnya peradaban Islam. Ya, kalau kita Muslim, mukmin, maka akan lahirnya generasi-generasi ya estafet dakwah, ya kan, berikutnya. Ini sangat ditakuti oleh mereka. Makanya udah, nggak usah nikah dulu, udah keluyuran aja, keluyuran, itu silakan main dulu, foya-foya dulu, masih muda, terus gitu kan. Itu jebakan setan sebenarnya. Makanya wajar. Makanya ketika kita kita ragu dalam menikah, bismillah. Pertama kita pahami dulu tentang konsep menikah itu untuk apa. Ya kalau kita menikah buat apa? Ya yang penting ada pasangan, ada boncengan gitu. Yang penting kalau ke pasar ada yang nganter, bukan sekedar itu ya kan. Ada sebuah ekspektasi yang motivasi arahannya, dorongan yang besar. Bagaimana kita ingin mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah gitu ya. Kemudian terjaga jauh dari dosa ya dan kemaksiatan, meminimalisir ya dalam rumah tangga itu, dalam kehidupan kita itu banyak kesialan sebelum menikah gitu. Ketika kita menikah mudah-mudahan lebih tenang gitu ya. Karena memang masalah itu bukan hanya menikah, bujangan pun banyak masalah. Bujangan banyak masalah nggak? Tuh, banyak masalah nggak ente? Banyak, mukanya masalah, ya kan? Mukanya itu, ya maaf, setuju nggak? Menikah tidak menikah pun masalah ada, setuju nggak? Setuju. Teman-teman hadir di sini, ada masalah nggak? Iya, kalau nggak bermasalah nggak hadir di sini. Bener nggak? Iya, masalahnya pengen mencari sosok ideal seperti apa, masalahnya ya kan belum berani dan lain sebagainya. Masalah itu pasti ada. Dan kita jangan takut dengan hal seperti itu, gangguan setan. Makanya berdoa terus. Yang kedua, berdoa ilmu tadi kan, terus berdoa minta petunjuk Allah, ya kan? Itu begitu. Dan kalau kita ada kalanya ketika kita takut dah, bismillah aja. Ibaratnya kalau kita mau lompat, aduh sampai enggak gitu kan? Atau ada api, aduh gimana? Udah bismillah aja, langkahi, udah aja lompat gitu. Insya Allah ya bisa begitu ya. Kita yakin. Gitu. Jadi jangan kebanyakan keraguan. Kalau menikah tadi banyak konflik, luar biasa. Tidak kurang konflik itu. Banyak sekali konflik.
Ada yang apa namanya? Hafizoh ideal, ternyata sama istrinya ya nggak bersyukur. Ada yang begini suaminya nggak bersyukur juga. Unik memang. Makanya teman-teman sekalian, intinya tadi salah satu tema-tema yang kita bahas kan doa, akidah perbaiki, taklim, kajian, spiritual, ya ketakwaan itu terus diperbaiki supaya apa? Supaya ya konflik-konflik yang ada itu makhrajan. Allah menjadikan indah dan berikan jalan keluar berikutnya. Itu ya. Jadi ya kalau saya tiap hari tidak kurang dari 3 sampai 4 itu konflik keluarga. Apalagi pandemi seperti ini. Wah, Covid luar biasa, teman-teman. Teman-teman ya. Covid ini ya banyak orang yang mohon maaf anak-anak ke pesantren kemudian pulang ke rumah. Ya. Ada yang suaminya kerja tadinya di kantor kemudian pindah kerjanya di kamar. Ya. Dan banyak ahwat-ahwat yang ummahat hamil lagi. Pertanyaannya, hamil itu nikmat atau masalah? Nikmat atau masalah? Tuh bingung jawabnya kan? Orang yang belum punya anak itu pengen loh punya keturunan, ya kan? Buah hati, buah cinta. Tapi ternyata tidak semua begitu. Ya, ada yang punya anak malah musibah. Aduh, hamil lagi. Aduh, hamil lagi. Ada yang gitu. Tapi ada yang susah hamil. Inilah hidup, ya. Luar biasa ya. Problem kehidupan tuh unik ya teman-teman sekalian. Ya maka kami tambahan terkait tadi yang mental sama. Ya. Tadi saya menyampaikan bahwa bekal untuk menikah yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah mental, yang ketiga adalah ilmu. Jadi teman-teman, ini sedikit sharing aja ya. Jadi kebiasaan saya ketika dulu masih jomblo, saya itu sering datang ke rumah ustazah. Jadi dalam satu pekan itu saya suka keliling. Bukan ngapa-ngapain, bantuin cuci piring gitu di rumahnya, bantuin ngasuh. Pas memang pada saat itu saya memang lagi lapang waktunya, ya. Jadi memang ilmu. Yang ketiga adalah ilmu, ya. Kenapa dengan ilmu? Karena dengan ilmu teman-teman akan bisa mampu bijak dalam menghadapi masalah hidup, ya. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan tanpa konflik. Seseorang ya yang dia kok keluarganya dia bahagia-bahagia saja, nggak usah jauh-jauh lah ya, kami lah ya misalnya, teman-teman lihat kami, kok kayaknya Umi sama Abi bahagia aja gitu ya. Kata siapa? Kita punya ego ya, kita punya watak, kita punya karakter masing-masing, kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Tapi bagaimana kekurangan dan kelebihan itu bisa menjadi sebuah keberkahan dalam hidup? Itulah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, tidak ada yang namanya kalau misalnya yang namanya keluarga sakinah mawaddah rahmah itu tidak ada konflik, itu bohong. Gak mungkin. Karena yang namanya manusia berkumpul yang memiliki karakter yang berbeda, watak, keinginan, ego, ya, pasti akan ada konflik. Tapi bagaimana seseorang muslim atau muslimah itu bisa mengubah konflik menjadi cinta? Ya, mengubah konflik menjadi cinta. Jadi teman-teman, ketika Ustadz usia 23 tahun melamar saya usia 19 tahun, ya, kenapa saya bisa maju untuk menikah padahal orang tua harus menunggu 4 tahun baru boleh nikahin saya. Kenapa? Karena saya usianya masih belia atas. Ya, tapi apa? Dengan doa. Makanya tadi spiritual, ya, mental, ilmu, yang ketiga baru materi. Materi mengikutin, ya, min haitsu la yahtasib. Akan ada jalan keluar bagi teman-teman yang mau menyempurnakan agama. Oh, ya. Masya Allah. Tad, ada pertanyaan lagi nih Tad. Juga ada nih. Tapi sebelumnya tadi kan dikasih hadiah dulu Tad. Oh iya tadi, betul. udah didoain tadi katanya kalau dapat jeruk jodohnya dimudahkan katanya. Tapi bukan percaya itunya ya. Baru kalau ya dapat jeruk biar semangat nanyanya. Tapi sebelum bertanya Tad, ada satu pertanyaan sebelah sana Tad. Langsung nanya boleh? Boleh. Satu orang. Mau nggak sebutkan nama dari mana? Banten kayaknya nih. PC-nya Banten katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz izin bertanya, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa salah satu persiapan sebelum menikah itu maupun ketika sudah menikah adalah akidah yang bersih ya Ustadz ya, akidah yang lurus. Terus mungkin kan kita bertanya-tanya, sebenarnya indikator akidah bersih atau lurus yang Ustadz maksudkan itu seperti apa gitu. Karena hari ini banyak banget fenomena-fenomena yang Ustadz lain juga mengatakan tentang akidah gitu. Apalagi sekarang lagi kadang kita tuh susah membedakan gitu Ustadz. Ini tuh bener nggak sih akidahnya gitu. Ini bener nggak sih akidahnya gitu. Karena setiap kata-katanya memang tertuju kepada Allah gitu. Terus ya semuanya karena tujuannya harus Allah. Tapi ada kadang hal-hal yang justru tidak masuk akal misalnya Ustadz. Nah, Ustadz tanggapannya gimana kira-kira dan penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara tentang akidah, berarti kita bicara tentang perkara usul, ya kan? Dalam agama itu ada perkara yang usul, pokok, inti. Ada yang perkara furu', ya masalah fikih seperti itu, itu cabang-cabangnya. Kalau perkara akidah, maka maksudnya, referensinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bagaimana indikator atau yang dimaksud dengan akidah salim, akidah yang benar, akidah yang sahih, yang dia betul-betul tidak lagi bila syakun wala raibun, tidak ada keraguan sama sekali gitu ya, tidak ada waswas. Maka sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah ketika pertama kali tadi saya katakan menyampaikan akidah, maka dia totalitas ya, ketika mengadukan segala macam permasalahan itu dengan hanya beristi'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang akidah nanti cukup luas, misalnya ada di sana bagaimana cara kita berdoa dalam tauhid uluhiyah. Bagaimana nanti ketika kita berbicara akidah kita menghindari kesyirikan-kesyirikan. Konkretnya apa? Contoh sekarangnya begitu ya teman-teman. Sekarang kita banyak melihat di tayangan televisi ya. Kita ini rumah tangga ingin mendatangkan kebaikan keberkahan. Tapi yang kita tonton tayangan kesyirikan. Contoh, setan dilukis-lukis ya, ada kan? Apa namanya itu? Uka-uka ya dulu. Ya. Atau ada, mohon maaf, salah satu ustadz ya yang mengobati seseorang pasien itu dengan cara melihat gangguan, dia bisa melihat jin. Kayak antum. Ini di belakang antum ada 3 nih. Itu yang bertanya tadi ya. Yang bertanya tadi yang ganteng itu ya, Masya Allah ya. Itu di belakang ente itu ada 3 setan tuh. Itu dia sudah bisa melihat itu. Ini sudah kekeliruan teman-teman. Apalagi ya, jadi mohon maaf ya, kemampuan spiritual didemonstrasikan. Ini juga hati-hati gitu ya. Ada kemampuan ya, spiritual didemonstrasikan, kemudian seakan-akan beliau menjadi orang yang mohon maaf sakti. Ini pun juga keliru. Jadi ini sakti hebat. Ini jadi banyak sebetulnya. Di kita tuh banyak sekali. Kalau materi-materi yang awal ini sebenarnya ya Kang ya. Ini materi awal gitu ya. Sudah ini baru datang kayaknya ya. Ini sudah kita bahas tuh rinci. Bagaimana memperbaiki akidah, indikator jelas sekali. Sampai saya bilang, jangan nonton Ustadz Anu. Saya bilang, jangan nonton Empok Anu. Saya bilang itu ya. Itu saya sebutkan semua di awal ya. Kenapa? Karena itu sumber permasalahan utama dalam rumah tangga kita. Itu ya. Kita tidak ulang lagi, nanti luas lagi pembahasan. Ini banyak pertanyaan ya. Nanti ketemu saya aja ya. Tapi nanti kalau dirasa bermanfaat buat para jamaah, mungkin titipan beliau bertanya supaya agar jamaah juga faham. Pokoknya indikatornya adalah ketika ada seorang ustadz mengklaim bisa melihat jin, sudah fatal, keliru. Ada seorang ustazah bisa menguasai surga neraka di perutnya, udah keliru ya. Apalagi bisa menghadirkan Rasulullah datang sesuai dengan arahan dia, ini udah keliru ya. Ini catatan-catatan, mungkin poin-poin yang perlu garis bawahi ya. Termasuk teman-teman percaya dengan ramalan-ramalan sekarang, bintang-bintang, zodiak itu juga bermasalah ya. Taurus kayak Gemini itu ya, itu juga bermasalah. Itu kalau pindah rumah harus pakai hari ini hari itu, nikah ini hari itu. Ini beberapa kasus banyak, sering teman-teman dihadapkan dengan perkara itu ya. Ini banyak ya. Ini menjadi PR bersama.
Dan kami dulu di keluarga ini ya, itu termasuk PR akidahnya cukup besar. Tapi kita niat dakwah, perlahan silaturahmi, banyak berikan hadiah, menjadi tauladan, semuanya sudah biidznillah alhamdulillah dengan taufik pertolongan Allah selesai itu ya. Secara perlahan tek masalah akidah. Itu ya. Baik, alhamdulillah. Ya kayaknya yang sebelah sana nggak perlu jeruk tadi. Iya. Udah nggak usah ya jeruknya. Iya. Baik Ustaz, karena waktu juga mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan Satu. pada Ustaz. Ini ada yang bertanya, Ustadz atau Umi, afwan izin bertanya, bagaimana cara ekstra untuk mensupport suami agar lebih bersemangat dalam berikhtiar mencari rezeki, tidak terlalu lama dalam zona nyaman karena istri sudah bekerja. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman ya, bagi para ahwat, bagaimana mensupportnya? Supportnya dengan doa, dengan motivasi. Misalnya gini, ketika suami lagi down, insya Allah Bi, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kamu bisa menjadi orang besar. Umi doakan dari sini, ya. Jadi seperti itu, ya, doa. Kemudian di sini selama 13 tahun rumah tangga, pernahkah Umi dan Abi menghadapi konflik atau masalah dalam rumah tangga? Oh iya, jelas. Pernah, ya. Bagaimana caranya bisa melewati hal-hal itu dan tidak yang tidak mengenakan bersama, ya. Jadi kalau Ustadz lagi ada masalah dengan saya, beliau berangkatnya ke masjid. Beliau minta tolong sama Allah katanya untuk biar dilapangkan hatinya. Kalau saya ketika saya sedang ada masalah dengan suami, saya menangis kepada Allah. Saya khawatir langkah saya salah, ucapan saya salah sehingga menyakiti perasaan suami. Jadi bagaimana konflik itu bisa berubah menjadi solusi, berubah menjadi cinta, yaitu tadi harus ada komunikasi yang efektif antara suami dan istri, dan itu rutin. Misalnya dalam seminggu berapa kali, itu harus ada komunikasi. Apapun itu harus dibicarakan, ya. Kemudian juga kalau misalnya ada masalah, kalau saya sarankan, kalau yang namanya pasangan suami istri ini jangan menunggu ada masalah dulu baru cerita, baru ngomong sama suami. Jadi harus ada komunikasi minimal seminggu 3 kali ngobrol sama suami, ya. Jadi seperti itu supaya tidak menumpuk-numpuk masalah dan bisa menjadi bom waktu. Makanya tadi akhirnya suami poligami katanya, gitu ya Ustaz ya. Itu mungkin Cukup. Baik, cukup enggak apa waktunya. Baik teman-teman sekalian, Umi Lisna Oktavini, jazakumullah khairan katsira ya. Kemudian Allah berikan keberkahan kepada Umi ya, juga suaminya ya. Dan juga ya rumah tangga kita Allah berikan sakinah mawaddah warahmah ya. Anak-anak kita saleh-salehah. Demikian juga teman-teman yang hadir ya pada hari ini, teman-teman mudah-mudahan saya doakan Allah berikan kebaikan, keberkahan dalam rumah tangganya ke depannya. Yang belum dapat jodoh ya mudah-mudahan segera Allah pertemukan jodoh terbaiknya. Yang sudah menikah segera Allah berikan keturunan soleh-solehah. Dan yang belum siap yang sudah punya anak, anaknya soleh-solehah ya. Dan yang masih takut menikah segera diberikan keberanian oleh Allah untuk menikah. Demikian atas segala kekhilafan, alafa minkum, kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya sengaja pegang tangan istri saya ya, biar Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Amin ya. Salah satu membahagiakan pasangan, insya Allah. Ketika kita membahagiakan pasangan, Allah pun akan membahagiakan kita insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya.